kultur rekonstruksi itu misalnya kecelakaan lalu lintas, patah tulang wajah, atau ya rekonstruksi pasca trauma luka bakar. Jadi contohnya pasien luka bakar akan timbul kontraktur atau parut atau gangguan itu larinya ke bedah plastik. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Pelayanan poli bedah plastik RSUD Jombang semakin terdepan. Bincang-bincang tentang kelainan celah bibir bersama Dr. Yuanita Puspa Chandra, dokter spesialis bedah plastik RSUD Jombang. RSUD Jombang melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan tamu atau seorang narasumber yang memang sudah kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau ini adalah Dr. Yuanita Puspa Chandra SPPB. Nah, beliau ini adalah seorang dokter poli spesialis bedah plastik di RSUD Jombang. Untuk tema kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait tata laksana kelainan celah bibir dan langit di poli bedah RSUD Jombang. Baik, untuk Dr. Yuanita Puspa Chandra ini, beliau adalah seorang lulusan Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 1998 dan beliau juga telah mengambil spesialis bedah plastik pada tahun 2007 di Universitas Erlangga. Baik, selamat pagi Dr. Yuanita. Terima kasih sebelumnya karena bersedia untuk hadir di acara kita kali ini. Baik dokter, untuk tema kali ini yang akan kita sampaikan adalah terkait tata laksana kelainan celah bibir dan langit di poli bedah plastik di RSUD Jombang. Nah, betul ya dokter. Tapi sebelum ke inti acara atau inti topik itu tadi, saya ingin menanyakan mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat di luar sana terkait pelayanan apa saja sih dok yang dilayani di poli bedah plastik di RSUD Jombang. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi poli bedah plastik RSUD Jombang melayani baik itu kasus rekonstruksi maupun kasus estetik. Jadi sesuai status titel saya, jadi seorang spesialis bedah plastik begitu lulus akan mendapatkan kemampuan untuk melakukan kasus rekonstruksi maupun kasus estetik. Di sini yang dimaksudkan kasus rekonstruksi adalah kasus seperti kelainan bawaan sejak lahir, salah satunya adalah bibir sumbing. Kemudian misalnya kasus untuk pasien kecelakaan lalu lintas, jadi trauma wajah, ataupun kasus luka bakar, itu semua termasuk kasus rekonstruksi. Untuk kasus yang estetik, itu contohnya seperti kasus-kasus operasi pengencangan wajah, kemudian operasi kantung mata, kemudian sedot lemak, itu yang dikategorikan kasus estetik. Jadi untuk kasus estetik itu memperbaiki orang yang sebetulnya sudah normal tapi menjadi subnormal, lebih normal lagi. Sedangkan kalau kasus rekonstruksi definisinya adalah memperbaiki orang yang tidak normal strukturnya, kemudian kita perbaiki. Jadi pada prinsipnya untuk poli bedah plastik Jombang kita menangani kasus rekonstruksi dan estetik. Ini kan ada kalanya masyarakat di luar sana baik dari vaskes tingkat pertama, kemudian dari klinik ini kadang ada yang bingungan dokter. Untuk kasus-kasus ini apakah masuk di poli bedah umum ataukah poli bedah plastik ya dokter ya? Nah, untuk kasus-kasus apa saja sih dok yang bisa atau yang ada yang membedakan bagaimana pasien ini harus masuk ke poli bedah plastik atau bedah umum? Kalau di sini kita membahas pasien tersebut apakah menggunakan status pembayaran secara umum ataukah pembayaran secara BPJS. Nah, kalau kasus itu pembayaran secara BPJS tidak akan menanggung kasus yang dikategorikan estetik. Jadi untuk misalnya tumor ya, benjolan, misalnya ada pasien yang mungkin benjolannya bukan terletak di benjolan kulit, bukan terletak di wajah, tapi dia ingin bekas parutnya baik. Atau beberapa kasus saya itu pasien ingin masuk
angkatan atau polisi di mana tidak ada boleh parut atau bekas luka. Nah, itu kalau BPJS biasanya tidak mau menanggung kasus tersebut. Iya, karena itu dianggap kasus estetik. Tapi kalau pembiayaan secara umum bisa-bisa aja. Jadi pasien harus mengerti itu dulu. Kemudian kalau misalnya rata-rata kalau pasien masuk ke poli bedah plastik, kalau untuk kasus saya yang beberapa kali saya perhatikan di RSUD Jombang, kalau misalnya tumor kulit ya misalnya di wajah biasanya ke bedah plastik gitu. Atau kalau bedah umum, kalau pemikirannya orang kan kalau bedah plastik biasanya ingin mendapatkan bekas parut yang lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi ya tujuannya itu. Tapi yang saya tekankan di sini kalau BPJS memang tidak menanggung estetik. Ya. Jadi biasanya kalau pasien itu BPJS terus masih bingung apakah ditanggung apa tidak, kita konfirmasi ke BPJS-nya dahulu. Gitu. Untuk tindakan operasi yang ada di bedah plastik ini kebanyakan tindakan apa ya, Dok ya? Kalau di RSUD Jombang ya, di sini tuh misalnya kasus itu misalnya tumor di wajah, kemudian dia kultur rekonstruksi itu misalnya kecelakaan lalu lintas, patah tulang wajah, atau ya rekonstruksi pasca trauma luka bakar. Jadi contohnya pasien luka bakar akan timbul kontraktur atau parut atau gangguan itu larinya ke bedah plastik. Kemudian kasus luka bakar, trauma maksilofasial di sini kita menangani. Kalau untuk bibir sumbing itu juga sama ya, Bu? Iya, itu yang kategori pasien rekonstruksi untuk cacat bawaan sejak lahir. Jadi pemirsa Humas RSUD Jombang Penyapa, sesuai yang dijelaskan Dr. Yonita, sudah sangat detail sekali inti dari permasalahan tadi, bahwa di rumah sakit RSUD Jombang ini sudah disediakan atau sudah melayani poli bedah plastik ya, dan poli bedah plastiknya juga sudah istilahnya petugasnya juga sudah berkomentar, khususnya dokternya juga ya, dokter ya. Kemudian untuk tindakan-tindakan operasinya kebanyakan yang dilayani mulai dari bibir sumbing, kemudian untuk rekonstruksi luka-luka bakar itu juga bisa, kemudian untuk penanganan pada tumor wajah gitu ya, dokter ya. Tumor kulit, bekas parut di wajah atau pasca trauma luka bakar. Seperti tema yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa hari ini kan kita membahas tentang tata laksana ya, dokter ya, untuk pelayanan celah bibir dan kemudian rekonstruksi di poli bedah plastik di RSUD Jombang. Mungkin bisa dijelaskan dokter secara jelas apa sih, Dok, penyebab dari bibir sumbing ini tersendiri? Penyebab bibir sumbing itu sebenarnya multifaktorial, jadi bisa berdasarkan kelainan keturunan, ada sekitar genetik bisa 10-14%, ada berdasarkan lingkungan, kemudian ada berdasarkan status gizi ibu, jadi multifaktorial. Jadi multifaktorial itu artinya banyak penyebab, apakah itu berdasarkan dari internal ibu itu sendiri atau berdasarkan dari eksternal. Eksternal itu contohnya bekerja di lingkungan yang penuh polusi, kemudian apakah dia ada paparan asap rokok, itu juga bisa menimbulkan. Jadi multifaktorial. Jadi kalau pasien menanyakan ke saya, biasanya saya menjawab tidak bisa tahu pasti gitu, karena gitu. Cuman kalau orang tuanya memang ada riwayat bibir sumbing, apakah ayah atau ibunya atau salah satu, tentunya anaknya juga akan sekitar 10-14%. Berarti untuk penyebab bibir sumbing ini bisa dikarenakan karena genetik dari keluarganya itu, dokter ya, kemudian dari gizinya juga ya. Ya, gizi harus seimbang gitu ya, pola hidup, kemudian dari lingkungan sekitarnya itu ya. Terus bagaimana sih, Dok, cara kita untuk mendeteksi gejala-gejala bibir sumbing gitu, Dok? Itu sudah sekarang kan sudah mulai ada USG 4 dimensi ya. Jadi sebaiknya ibu hamil saat menjalani antenatal care, kontrol rutin KAMC ke dokter spesialis objinnya itu sudah mulai bisa diketahui. Jadi usia 5 bulan itu sudah bisa, apakah itu dia mengalami bibir sumbing atau tidak, itu bisa diketahui. Apalagi dengan adanya USG 4 dimensi biasanya sudah mulai bisa tahu. Di RSUD Jombang sudah melayani, dokter? Melayani sih, Jombang sudah lengkap. Itu ya, 4D itu tadi ya, USG tadi.
Iya, Jombang termasuk Poneknya juga termasuk yang percontohan secara nasional kan untuk kasus opsinya. Untuk kasus bibir sumbing ini mungkin bisa dijelaskan Dok, untuk tata laksana mungkin dari alat kesehatannya atau dari alat-alat yang sudah ada di RSUD Jombang ini seperti apa Dok? Kita menangani di rata-rata pasien bibir sumbing sudah bisa kita lakukan untuk operasi bibir. Alat di sini sudah memadai. Kemudian untuk operasi langit-langit juga kita menerima di RSUD Jombang juga bisa. Dokter, apakah kebanyakan kan untuk penyakit bibir sumbing ini diderita oleh bayi ya dokter ya? Apakah bisa mendeteksi ketika bayi itu lahir Dok? Mungkin umur bayi lahir umur 4 minggu sampai 7 minggu apa bisa terdeteksi dokter ya? Atau harus menunggu besar dulu atau bagaimana ya? Karena kan kita orang awam ya dokter ya mungkin. Jadi biasanya begitu bayi lahir sudah kelihatan kok. Sudah kelihatan. Iya, jadi dokter anak biasanya juga sudah akan mengetahui apakah itu bibir sumbing. Kalau bibir sumbing pasti sudah kelihatan ya dari luar kan bibirnya sudah tampak. Tapi kalau untuk dari langit-langit tuh biasanya dokter anak juga udah memeriksa dalam. Jadi dokter pediatri alias dokter anak itu begitu bayi itu lahir pasti akan sudah memeriksa mulai dari kelainan faktornya itu, dari tulang punggungnya, kemudian dari anusnya, dari intraoralnya, semua dicek pasti. Jadi sudah sejak lahir sudah bisa dicek. Kalau deteksi awalnya yang saat hamil tadi. Untuk mendiagnosis apakah dia memang terdeteksi itu tadi. Iya, jadi kalau pas hamil udah bisa tahu, pas lahir juga udah. Itu sekitar umur 5 bulan kehamilan yang dokter ya bisa mendeteksi itu tadi ya. Iya sih, rata-rata 5 ya. Tapi kalau yang lebih pastinya dokter spesialis opsi mungkin lebih tahu. Tapi setahu saya kalau misalnya 5 bulan USG itu sudah mulai bisa tampak. Kalau teori yang saya kenal. Untuk kasus bibir sumbing dan rekonstruksi ini, apakah cukup bisa ditangani untuk 1 kali operasi atau beberapa kali dokter untuk kasus-kasus seperti itu dok? Oh, jadi pertama kali kita tentukan dulu kasusnya. Jadi case by case ya. Tiap kasus tentunya berbeda. Tapi kalau rata-rata pasien itu dengan beberapa kali operasi, jadi nggak bisa yang 1 kali, kecuali kasusnya yang minimal. Jadi misalnya celah langit-langit tapi tidak terlalu luas, bisa dia sekali operasi dan setelah operasi juga tidak ada komplikasi bisa. Atau celah bibir tapi hanya kecil aja itu bisa sekali operasi. Tapi rata-rata pasien yang saya temui 90% itu butuh beberapa kali operasi serial. Kurang lebih dari 3 kali ya dok ya bisa ya? Iya bisa. Jadi tapi operasi tahapan awal biasanya kan memang saat usia 3 bulan, dimana bayi kalau memang dia ada celah bibir 3 bulan itu nanti dia perlu mengikuti peraturan rule of 10 itu. Jadi berat badannya harus 10 pound atau 5 kilo, kemudian darahnya itu juga HB-nya harus di atas 10 gram per desiliter, kemudian dia harus lebih dari usia 10 minggu, kemudian itu dia operasi bibir sumbingnya. Jadi kadang-kadang pasien itu mikirnya begitu lahir saat anaknya bibir sumbing, kapan dok ini saat waktunya untuk dilakukan operasi. Nah itu kita biasanya menanti saat usia 10 minggu itu alias 3 bulan itu. Usia bayi 3 ya, bulan. kalau celah bibir. Untuk celah bibir ya. Atau bibir sumbing ya. Kalau celah langit-langit biasanya sih kita melakukan operasi usia 10 bulan. Jadi dia memang bayinya harus besar, harus lebih besar karena dia juga perdarahannya juga lebih banyak. Jadi kita siapkan dia itu usia 10 bulan, kemudian agar juga saat penyembuhan luka nanti, saat dia latihan bicara usia 2 tahun itu bayinya ini bekas parutnya sudah baik. Jadi idealnya 10 bulan. Karena memang pasien itu kan tidak rutin follow up ya, rutin kontrol. Jadi kadang-kadang ada yang terlambat. Jadi setelah itu juga mempengaruhi ya dokter ya. Iya, malah ada yang dewasa juga baru operasi juga. Iya. Nah, dokter tadi kan juga menjelaskan untuk kasus-kasus bedah estetik ya dokter. Untuk selama ini dokter sudah melayani kasus bedah estetik yang seperti apa dokter? Sudah dokter layani kebanyakan ini perihal apa? Perihal ya misalnya kantung mata, operasi kantung mata, kemudian facelift, kemudian tarik wajah. Kenapa? Hidung juga hidung juga. Ya itu rata-rata ya memang kantung mata, hidung, terus habis itu facelift, sedot lemak atau tanam payudara. Tapi rata-rata memang persentase paling banyak itu
tiap dokter berbeda, tapi kalau mungkin kasus saya ya kantong mata. Kalau saya pribadi loh ya, ya mungkin yang paling sering presentasinya ya kantong mata di antara yang lain sih. Ya. Ini untuk biar nggak kelihatan aneh ya dokter, betul nggak? Iya, jadi biasanya orang sudah mulai usia, jadi ada mata kantung atau kulit mata kelopak atas yang berlebih atau bagian kelopak, nah itu kita bisa membetulkan. Ya. Untuk dok, kelebihan atau mungkin hal spesifik apa sih dok yang ada di poli bedah plastik di RSUD Jombang, mungkin hal yang menonjol yang intinya yang saya tidak ada di rumah sakit lain gitu dok? Mungkin secara umum aja. Iya. Kalau di RSUD Jombang memang kalau daerah regional sini spesialis bedah plastik memang ya hanya ada di RSUD Jombang. Iya. Yang di Jombang ini khusus di sini aja. Jadi tentunya kalau di poli lain belum ada. Terus fasilitas untuk operasi di sini akan lebih lengkap dibandingkan rumah sakit seregional Jombang karena kan untuk kasus rekonstruksi. Kalau ya, jadi itu tuh yang lebih unggulan lah dari RSUD Jombang karena memang layanan bedah plastik untuk lengkapnya di RSUD Jombang. Ya, terus kemudian lengkapnya di sini. Untuk dokter di poli bedah plastik ini yang menangani berapa orang dokter ya? Sementara cuma saya sih. Cuma ya. Dokter ya. Terus untuk polinya ini bukanya dari hari apa sampai hari apa? Saya Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Jumat ini enggak ya? Enggak, saya enggak. Jumat Sabtu tutup. Dari hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8? Saya per setengah 8 itu sudah buka. Sudah, baik pemirsa Mas RSUD Jombang Menyapa. Seperti yang beliau jelaskan tadi bahwa untuk pelayanan di poli bedah plastik ini memang sudah cukup beragam, mulai dari yang ditangani beliau mulai dari kasus bedah rekonstruksi, kemudian bedah estetika ya gitu. Jadi untuk pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa mungkin yang ingin atau membutuhkan pelayanan khususnya di poli bedah plastik, jangan khawatir karena kami sudah menyediakan tentunya tenaga kesehatan yang memang sudah ahli, kemudian alat kesehatan yang memang sudah lengkap ya dokter ya, dan yang pastinya hanya ada di RSUD Jombang ya dokter ya kalau untuk poli bedah plastik ini dokter ya. Baik dokter, mungkin bisa dijelaskan bisa disampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa ada kesan-kesan atau saran-saran mungkin dokter untuk semuanya sebelum acara ini kita tutup. Ini saran-saran untuk pasien atau untuk RSUD? Untuk pemirsa. Oh, pemirsa. Mungkin yang mau periksa ke kami atau khususnya ke polinya poli bedah plastik ini. Oh iya. Jadi kalau memang seperti yang saya bilang, kadang-kadang pasien bingung, terutama kalau untuk kasus bedah plastik, kadang-kadang mereka masih bingung apakah di cover enggak atau dengan BPJS. Jadi saran saya, ya tetap aja konsultasi ke poli bedah plastik RSUD Jombang, tetap menggunakan protokol kesehatan dalam rangka COVID ini. Tidak usah takut, pokoknya kita sudah mengikuti protokol kesehatan semua di sini. Jadi nanti akan kami bantu apakah mengenai administrasinya itu tercover apa enggak. Itu yang saya lihat kendala di poli bedah plastik itu. Ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting konsultasi dulu, nanti di sini petugas kami akan siap untuk membantu. Ya. Baik, dokter sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Mungkin lain kali bisa berkenan hadir dengan tentunya topik yang berbeda ya dokter ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, bahwa sudah dijelaskan oleh Dokter Yuanita sudah cukup detail dan jelas untuk pelayanan terkait di poli bedah plastik. Tentunya untuk masyarakat di luar sana yang ingin periksa atau membutuhkan pelayanan di poli bedah plastik, monggo silakan bisa hadir. Untuk polinya buka dari hari Senin sampai dengan sampai hari Kamis ya dokter ya. Untuk pokoknya untuk pendaftarannya dari pukul 7 sampai dengan pukul 12. Nah, tentunya Humas RSUD Jombang sudah menyediakan alat-alat kesehatan yang memang sudah memadai, dan tentunya kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara hari ini. Terima kasih sebelumnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya di Humas RSUD Jombang Menyapa. Kembali lagi untuk di acara berikutnya, saya Dianita Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.